Turki kembali memborong sistem rudal S-400 Rusia. Belum lama ini Ankara dan Moskow menandatangani kontrak untuk pengiriman sistem pertahanan udara S-400 gelombang kedua. Turki mengabaikan tekanan Amerika Serikat. Sebelumnya keputusan Ankara tersebut memicu reaksi negatif dari AS. Negara itu bahkan membujuk Turki menyingkirkan sistem rudal S-400 tersebut. Kantor berita TASS mengutip pejabat militer Rusia Selasa 16 Agustus. Mengatakan kontrak itu juga mencakup produksi beberapa komponen sistem rudal S-400 langsung di Turki. Perjanjian terkait telah ditandatangani antara lain, itu akan memungkinkan produksi beberapa komponen sistem 400 Rayam secara lokal. Kata Kepala Layanan Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Rusia, Dmitry Sugayev, di sela-sela Forum Internasional Angkatan Darat 2022 hari ini. Sugayev yakin, dalam beberapa tahun ke depan, negara manapun tidak mungkin merancang sistem yang dapat menyaingi sistem rudal S-400 Rayam. S-400 Rayam Rusia adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah terbaru. Senjata itu dirancang untuk menghancurkan pesawat strategis dan taktis, termasuk jet tempur siluman. Rudal yang ditembakkan S-400 dapat mengenai target udara lainnya dalam tembakan berat dan penanggulangan radioelektronik. Turki menjadi negara NATO pertama yang membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Moskow pada 2017. Keputusan Ankara tersebut memicu reaksi negatif tajam dari Amerika Serikat dan aliansi militernya secara keseluruhan. AS pun berusaha membujuk Turki agar menyingkirkan sistem rudal buatan Rusia itu, namun Turki menolaknya. Tak senang dengan pendirian Turki itu, Washington DC lantas mengeluarkan Ankara dari program jet tempur generasi kelima F-35. Washington DC juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat pertahanan Turki sebagai tanggapannya. Setelah mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35, AS menawarkan kepada Turki program penggantinya, yaitu berupa pembelian dan modernisasi F-16. Akan tetapi, Washington DC pun terkesan setengah hati dengan program itu. Di satu sisi, Presiden Joe Biden mengaku memberikan dukungannya untuk program pembaruan armada F-16 Turki. Namun dia mengatakan keputusan akhir ada di Kongres AS. Sementara di lingkungan Kongres AS, beberapa politisi di Senat tak senang Turki ikut dalam program itu. Akibatnya nasib program modernisasi jet tempur F-16 Turki pun terkatung-katung tanpa kepastian sampai hari ini. Tambahan lagi, rencana Turki untuk memperoleh pesawat tempur F-16 baru dari AS juga mendapat sandungan dari Yunani. Meski sama-sama sekutu di NATO, hubungan Turki dan Yunani sejatinya tak sehat akibat konflik di kawasan Mediterania. Erdogan tetap lanjut beli S-400 Rusia meski Turki terancam sanksi Amerika. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki masih berniat untuk membeli gelombang kedua sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Sebuah langkah yang dapat memperdalam keretakan dengan sekutu NATO dan memicu sanksi baru Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. Turki mengatakan tidak dapat memperoleh sistem pertahanan udara dari sekutu NATO manapun dengan persyaratan yang memuaskan. Di masa depan tidak ada yang bisa ikut campur dalam hal sistem pertahanan seperti apa yang kami peroleh, dari negara mana pada tingkat apa, kata Erdogan dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di CBS News, Face the Nations, pada hari Minggu dikutip dari Reuters 27 September 2021. Tidak ada yang bisa mengganggu itu, kami adalah satu-satunya yang membuat keputusan seperti itu, katanya. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Direktorat Industri Pertahanan Turki, pimpinannya Ismail Demir dan 3 karyawan lainnya pada bulan Desember setelah Turki mengakuisisi gelombang pertama S-400. Pembicaraan berlanjut antara Rusia dan Turki tentang pengiriman gelombang kedua, yang berulang kali dikatakan AS hampir pasti akan memicu sanksi baru. Kami mendesak Turki di setiap tingkat dan kesempatan untuk tidak mempertahankan sistem S-400 dan menahan diri dari pembeli peralatan militer tambahan Rusia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika ditanya tentang komentar Erdogan seperti dilaporkan Reuters. Kami terus menjelaskan kepada Turki bahwa setiap pembelian senjata baru Rusia yang signifikan akan beresiko memicu sanksi CAATSA 231 terpisah dari dan di samping yang dikenakan pada Desember 2020. Tambah juru bicara itu merujuk pada Countering America's Adversaries Through Sanctions Act 2017. Undang-undang yang melarang pembelian senjata dari negara yang disanksi AS dalam hal ini Rusia. Juru bicara itu juga mengatakan Amerika Serikat menganggap Turki sebagai sekutu dan teman dan mencari cara untuk memperkuat kemitraan mereka. Bahkan ketika AS tidak setuju dengan keputusan Turki, Erdogan akan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia pada Rabu untuk membahas isu-isu termasuk kekerasan di barat laut Suriah. Erdogan juga mengatakan Presiden AS Joe Biden tidak pernah mengangkat masalah rekam jejak hak asasi manusia Turki yang dipandang sangat buruk oleh kelompok advokasi hak internasional.
Ditanya apakah Biden mengangkat masalah itu selama pertemuan Juni mereka di sela-sela KTT NATO di Brussels, Erdogan mengatakan, tidak, dia tidak menyinggungnya. Dan karena kami tidak memiliki masalah seperti itu dalam hal kebebasan, Turki sangat bebas. Turki adalah salah satu pemenjara jurnalis tertinggi menurut angka dari Komite to Protect Journalists. Sementara Human Rights Watch mengatakan pemerintahan otoriter Erdogan telah diperkuat oleh pengesahan undang-undang yang bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. Tak senang dengan pendirian Turki itu, Washington DC lantas mengeluarkan Ankara dari program jet tempur generasi kelima F-35. Washington DC juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat pertahanan Turki sebagai tanggapannya. Setelah mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35, AS menawarkan kepada Turki program penggantinya, yaitu berupa pembelian dan modernisasi F-16. Akan tetapi, Washington DC pun terkesan setengah hati dengan program itu. Di satu sisi, Presiden Joe Biden mengaku memberikan dukungannya untuk program pembaruan armada F-16 Turki. Namun dia mengatakan keputusan akhir ada di Kongres AS. Sementara di lingkungan Kongres AS, beberapa politisi di Senat tak senang Turki ikut dalam program itu. Akibatnya nasib program modernisasi jet tempur F-16 Turki pun terkatung-katung tanpa kepastian sampai hari ini. Tambahan lagi rencana Turki untuk memperoleh pesawat tempur F-16 baru dari AS juga mendapat sandungan dari Yunani. Meski sama-sama sekutu di NATO, hubungan Turki dan Yunani sejatinya tak sehat akibat konflik di kawasan Mediterania.